Mari kita berdiri. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji nama-Mu. oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam menjalani panggilan tersebut, kadangkala kita mengalami penolakan. Melalui tema siap untuk ditolak pada minggu ini, akan memberikan pencerahan bagaimana seharusnya bersikap ketika kebenaran firman Tuhan yang kita beritakan tidak diterima atau ditolak. Dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa yang kita lakukan kepadanya. Marilah kita berdoa. Kami datang, Tuhan, ke hadapan-Mu dengan rasa bersalah dan malu, karena kami sadar bahwa diri kami seringkali menghindar dari jalan Tuhan. Kami juga sadar seringkali keinginan kami mendominasi berbagai hal, dan ajaran Tuhan menjadi terbelakang olehnya. Kami sadar berbagai hal yang kami lakukan, kesalahan kami adalah hal yang tidak Tuhan suka. Untuk itu kami sungguh memohon pengampunan Tuhan. Kami juga memohon Tuhan menguatkan kami dan senantiasa mengajar kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan taat kepada Tuhan melalui kehidupan yang kami wujudkan dalam keseharian. Roh Kudus kiranya juga memimpin kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan menjadi pengingat kami ketika kami melakukan kesalahan. Terimalah Tuhan pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengampun dan Pemilik kehidupan ini. Amin. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Matius 5 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam segala keberadaan kami saat ini, kami siap untuk mendengar bagaimana Tuhan mengingatkan kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diajar. Biarlah Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan ini, kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami pun dapat memaknai berbagai peristiwa yang kami hadapi dalam keseharian kami dengan kacamata Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas juga Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sungguh menyerahkan diri kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeskiel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanku, kasihanilah aku, Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di sorga. Bagai mata hamba pandang tangan Tuhannya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihanilah kami, Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 1 sampai 13. LAI memberikan judul Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizatnya demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka,
Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang bersedia untuk mendengar serta mewujudkannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali beribadah di rumah, tidak di gereja, karena keadaan yang sedang kurang baik. Tapi semoga ini semua tidak melunturkan semangat kita untuk terus beribadah. Dan terkait dengan tema khotbah kita hari ini, saya mau cerita sedikit. Belakangan ini ada sebuah istilah yang sepertinya nggak asing kita dengar, khususnya untuk teman-teman remaja pemuda nih. Mereka yang suka buka-buka sosial media pasti sering banget dengar yang namanya body shaming. Apa tuh body shaming? Jadi body shaming adalah sebuah perilaku yang dengan sengaja menjelek-jelekan kondisi fisik seseorang, yang tujuannya beragam. Ada yang memang dilontarkan untuk candaan, ada yang dilontarkan karena memang mau menjatuhkan rasa percaya diri orang lain, ada juga yang melakukannya ya untuk iseng aja, ada kepuasan tersendiri gitu kalau jelek-jelekin orang. Tapi gak mau tahu dampaknya untuk si korban seperti apa. Dan mungkin ada banyak lagi alasan-alasan yang lain terkait dengan isu ini. Nah, belakangan karena sosial media ini semakin menjadi kebutuhan kita di masa ini, jadi melalui itu banyak orang yang semakin merasa tidak percaya diri. Kenapa? Karena melihat banyak sekali orang-orang yang dengan berbagai macam bentuk wajah, bentuk tubuh, atau dengan baju-baju yang bagus, atau make up yang keren-keren. Banyak sekali itu terpampang di sosial media, dan akhirnya mulai membanding-bandingkan diri. Kayaknya orang lain lebih bagus, lebih sempurna, lebih enak untuk dilihat. Akibatnya, banyak anak muda yang khususnya saat ini, jika melihat orang yang kayaknya menurut mereka kurang ganteng, kurang cantik, atau kurang pintar, atau kurang bisa bergaul, atau macam-macam lah, mereka cenderung melontarkan kalimat-kalimat yang negatif. Dan dampaknya, semakin banyak orang yang merasa harus cantik, harus putih, harus keren, harus kaya, harus terpandang, harus pintar, dan harus lainnya supaya bisa diterima oleh lingkungan. Nah, kita perlu lihat juga lebih dalam bahwa menjadi pintar atau bisa merawat diri dengan baik atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang baik, berusaha untuk bergaul dan memiliki kemampuan untuk itu semuanya baik selama dilakukan untuk pengembangan diri, karena memang kita harus terus berusaha menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. Tetapi menjadi salah ketika kita melakukan itu hanya untuk memuaskan orang lain, atau supaya bisa diterima oleh orang lain, atau supaya bisa dianggap sukses, dianggap pintar, atau orang-orang sekitar lainnya di lingkungan itu misalnya bisa terkagum-kagum dengan pencapaian kita. Kenapa menjadi salah? Karena motivasinya salah.
Bayangkan ketika pengakuan orang lain itu ternyata nggak sama dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, pasti kecewa, pasti hancur. Bayangkan kalau orang yang udah melakukan berbagai usaha untuk bisa diterima di lingkungannya, tapi ternyata nggak juga bisa diterima, apa yang terjadi? Pasti stres, capek. Dan fenomena saat ini memang menunjukkan bahwa banyak orang melakukan berbagai cara untuk menjadi lebih baik hanya untuk menghindari penolakan. Saya lupa di bulan apa, tetapi persisnya di tahun ini ada sebuah berita tentang seorang remaja putri yang nekat bunuh diri karena nggak sanggup melihat kenyataan bahwa teman-temannya selalu memojokkan dia karena penampilan fisiknya. Dan fenomena seperti ini bukan fenomena yang jarang, tapi sepertinya udah menjamur dalam masyarakat kita. Banyak orang yang sampai kesehatan mentalnya terganggu karena berusaha untuk menjadi orang yang memenuhi standar-standar masyarakat yang sebenarnya seringkali nggak berdasar. Dan akhirnya kita hidup di dalam dunia di mana penolakan dan penilaian orang lain itu bahayanya bisa menentukan nilai diri kita, dan ini keliru. Makanya kita perlu berefleksi dari leksionari hari ini Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus juga mengalami penolakan. Tapi kita coba lihat bagaimana respons Tuhan Yesus terhadap penolakan yang dia terima. Garis besar narasi Injil kita minggu ini begini. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, kemudian orang-orang saat itu nggak suka. Akhirnya menolak kehadiran Tuhan Yesus. Alurnya kan begitu. Nah, dalam benak saya ada pertanyaan besar. Apa yang membuat orang-orang itu menolak kehadiran Yesus? Ini yang cukup menarik untuk kita bisa telaah lebih dalam. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa nabi itu ditolak di tempat asalnya, mulai dari sini kita bisa dapat gambaran bahwa yang dimaksud adalah Nazaret. Makanya kita coba dulu untuk melihat orang-orang Nazaret itu bagaimana dan mengapa bisa sampai gak mau menerima Tuhan Yesus. Apa latar belakangnya? Jadi Nazaret ini secara kehidupan sosial dan ekonominya ini masuk dalam daerah yang sebenarnya biasa-biasa aja. Nazaret adalah kota pertanian yang kecil dan jumlah penduduk saat itu cuma sekitar 300-an orang. Kecil banget. Bahkan sama Kutoarjo ya gedean Kutoarjo, orangnya lebih banyak malah. Bisa dikatakan daerah ini memang terpencil. Jadi gak heran kalau pernah dalam satu peristiwa dalam Injil Yohanes dicatat, Yohanes 1 ayat 45 sampai 46, dalam dialog Natanael dengan Filipus, Natanael bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu pernah terlontar. Jadi Nazaret ini memang sedikit diremehkan, begitulah kira-kira. Tetapi walaupun demikian, kalau kita menelusuri lebih jauh sejarah tentang Nazaret, kita menemukan bahwa penduduk Nazaret ini masuk ke dalam klan atau turunan bangsawan. Jadi kota Nazaret adalah hasil dari pembangunan suku Yehuda dari garis keturunannya Daud. Dan di pasca pembuangan, satu garis keturunan Daud ini memilih untuk gak kembali ke Yerusalem atau ke Bethlehem, tetapi mereka memutuskan untuk membangun tempat yang sampai saat ini disebut Nazaret. Kota kecil ini, Nazaret ini, karakteristiknya, mereka sangat memegang teguh tradisi. Jadi mereka tuh mendidik anak-anak supaya bisa punya kemampuan dari menulis, membaca Taurat, bisa bicara bahasa Aram. Mereka menghormati ritual banget. Mereka diajarkan untuk loyal kepada keluarga. Dan memang kemampuan ini menjadi penting gitu bagi mereka. Selain itu, kota Nazaret di zaman Yesus juga memiliki kehidupan spiritual yang cukup konservatif.
atau mereka sangat kuat memegang ajaran keagamaan. Nah, dari mana kita tahunya? Kita lihat coba di ayat 2. Dalam ayat 2 dikatakan pada hari Sabat, Yesus mengajar di Bait Allah. Saat Yesus mengajar, orang-orang yang hadir dan mendengar pengajarannya menjadi takjub. Tetapi kata takjub di sini bukan diartikan secara positif. Sebaliknya takjub dalam bahasa Yunani yang dipakai itu ekspleisomai katanya. Dan ekspleisomai ini lebih mengarah atau mengartikan sesuatu yang negatif. Jadi bukan takjub yang wah hebat banget ya, indah sekali begitu, bukan. Tetapi mereka takjub dalam artian mereka terkejut, mereka bingung karena mereka mengenal latar belakangnya Yesus tuh dulunya seperti apa. Mereka tahu Yesus kecil ini seperti apa, dia siapa dan bagaimana latar belakang keluarganya. Makanya di sini kita dapat melihat ada ketegangan. Apa yang disampaikan oleh Yesus tidak membuat mereka merasakan sukacita, tetapi mereka terheran dan justru mempertanyakan, loh kok bisa anak ini seperti ini? Orang ini seperti ini sekarang. Dari mana sumber atau dasar yang dia sampaikan itu? Kalau dalam bahasa sekarang, Yesus ini dinyinyirin lah kira-kira gitu sama orang sekampung halamannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan mereka yang sangat kuat memegang tradisi masa lalu dan cenderung sulit untuk menerima hal baru, sebenarnya ini punya latar belakang tersendiri juga. Karena mereka ini punya pemahaman bahwa segala sesuatu yang menakjubkan atau yang luar biasa, yang gak kayak biasanya, itu sumbernya cuma dua. Dari Allah atau dari iblis. Makanya gak heran banyak teks yang menyatakan ketika Yesus melakukan mujizat, ada orang-orang yang mempertanyakan kuasanya. Kenapa? Karena Yesus melakukan hal yang gak biasa dilakukan. Seperti khotbah pada beberapa minggu lalu, ketika ahli-ahli Taurat melabeli Yesus dan menyatakan bahwa kuasanya itu atas bantuan Beelzebul, roh jahat. Sama sebenarnya dengan pertanyaan mereka dalam perikop ini. Dari mana Yesus bisa punya kuasa seperti itu? Nah, ini menjadi polemik dalam budaya mereka. Dan kalau kita lihat sejarah, orang-orang Nazaret ini hidup dalam tradisi adanya pembelajaran yang berjenjang. Artinya jika seseorang ingin menjadi guru, rabi atau pengajar, mereka perlu melalui sebuah pendidikan khusus atau pengajaran khusus melalui seorang rabi. Tapi kita coba lihat bagaimana dengan Yesus. Gak ada catatan bahwa Yesus pernah melalui masa pendidikan. Yang kita tahu saat usia dia 12 tahun dia berada di Bait Allah dan dia bercakap-cakap tentang firman Allah bersama imam. Nah, dari sini kita bisa melihat penolakan ini didasari oleh dua hal. Yang pertama, soal otoritas Yesus mengajar dan menyatakan mujizat. Karena Yesus dipandang sebagai orang biasa, rasanya nggak mungkin kalau Yesus tumbuh dewasa dan menjadi pengajar yang penuh dengan kuasa. Dan dengan dasar itu menurut mereka, Yesus dianggap tidak memiliki otoritas, nggak punya kuasa. Entah itu sebagai seorang pengajar ataupun orang yang mampu untuk menyatakan mujizat, untuk melakukan mujizat. Yang kedua, mereka mempersoalkan tentang garis keturunan. Ini menarik Bapak Ibu. Coba kita perhatikan ayat 3. Di sana dikatakan, bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Nah, penyebutan anak Maria dalam Injil Markus ini bukan tanpa makna. Jadi penyebutan ini ditujukan untuk memperlihatkan bahwa dalam tradisi Yahudi kuno, ketika orang Yahudi hendak menyebutkan identitas seseorang, sebenarnya mereka nggak menyebutkan nama ibu sebagai keterangan, tetapi menggunakan nama ayah. Misal, Yakub anak Ishak, bukan Yakub anak Ribka. Begitu juga semestinya ketika menyebut nama Yesus,
Sekalipun Yusuf sudah meninggal, mereka semestinya menyebut Yesus anak Yusuf. Tetapi dengan cara mereka menyebut anak Maria, sebenarnya ini mau menggambarkan bahwa ada makna negatif yang mau melecehkan atau mengejek Yesus. Ini mau menunjukkan adanya penolakan terhadap garis keturunan Yesus. Dan sikap mereka lah yang membuat mereka akhirnya tidak dapat melihat lebih dari apa yang seharusnya mereka lihat. Mereka nggak bisa memahami lebih dari mengandalkan pengertian mereka sendiri. Mereka nggak bisa mempercayai apa yang seharusnya mereka imani. Mereka sulit menerima Yesus karena nggak mau melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang gak sepaham dan gak sesuai dengan apa yang mereka mau. Makanya saat tampil sosok Yesus yang berbeda dari yang mereka kenal waktu kecil, mereka kaget. Begitu tahu Yesus punya cara pandang yang berbeda, mereka gak terima. Begitu tahu Yesus menggunakan cara-cara di luar kebiasaan orang-orang beragama pada saat itu, mereka menolak kehadirannya. Tetapi meskipun situasi penolakan dihadapi oleh Yesus saat itu, ia tetap memberitakan kebenaran tersebut. Kebenaran harus tetap disampaikan supaya orang-orang dapat melihat dan mendengar karya keselamatan Allah yang terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu, penolakan akan berita yang disampaikan Yesus inilah yang menjadi tantangan bagi tugas pengutusan para murid selanjutnya. Dengan adanya penolakan akan kebenaran bukan berarti pemberitaan juga berhenti. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid gak akan selalu disambut. Untuk itu Tuhan Yesus berkata pada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Pesan ini mau berkata kepada para murid bahwa sebuah kebenaran, dalam hal ini karya keselamatan Allah, tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Sebab berita keselamatan membutuhkan respons penerimaan dari siapapun yang mendengar. Abu yang dikebaskan menjadi tanda sebuah penolakan. Tetapi bukan berarti berita itu berhenti pada penolakan yang mereka alami. Untuk itulah pemberitaan dan perutusan yang dijalani oleh para murid sangat bergantung pada pemeliharaan Allah di dalamnya. Sehingga ketika terjadi penolakan, para murid tidak akan merasa kecewa atau berhenti atau merasa sakit dan tidak mau melanjutkan. Sebab pemberitaan kebenaran bukan bergantung pada penerimaan atau penolakan orang lain. Mereka mau melanjutkan sebab mereka tahu sampai kapanpun sebenarnya kehadiran mereka akan berhadapan kok dengan penolakan. Dan ini juga sejalan pada Yehezkiel dalam bacaan pertama kita. Siap untuk menghadapi penolakan juga dinyatakan pada pribadi Yehezkiel. Pelayanan yang dia jalani bukan tempat yang subur. Bukan tempat yang berumput hijau dengan air yang tenang, tetapi Yehezkiel diperhadapkan dengan para pemberontak yang keras kepala dan sulit untuk diajar. Dan kepada mereka lah Yehezkiel diutus untuk tetap teguh menyatakan firman Tuhan. Jadi bukan soal apakah mereka mendengar atau tidak, diterima atau ditolak. Karena lagi-lagi ini bukan berbicara tentang berapa banyak orang yang mau mendengar atau tidak mendengar, tetapi siapa yang tetap setia menyatakan kebenaran dalam situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara, tema ini mau berbicara kepada kita semua. Bahwa setiap kita diutus untuk menyatakan kebenaran, dan tugas itu bukan kehendak kita tetapi kehendak Allah.
Suara Tuhan inilah yang perlu kita dengar dan kembali diperdengarkan kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Jadi siap untuk ditolak, pertama mau bicara tentang kesetiaan. Melakukan apa yang penting dalam kehidupan. Dalam hal ini adalah menyatakan kehendak Allah. Suara-suara penolakan akan kehadiran diri Yesus terdengar ketika ia menyampaikan kebenaran, tetapi itu tidak membuat dia berhenti. Maka jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menenggelamkan kebenaran yang seharusnya kita suarakan. Tentu suara ini mesti dilandaskan dengan kasih. Apa yang kita suarakan harus dilandaskan dengan kasih untuk tujuannya untuk memperbaiki. Orang yang setia pada kebenaran Allah tidak akan menyibukkan diri untuk bisa diterima. Sebab bukan itu tujuannya. Tetapi orang yang setia kepada kehendak Allah, dia akan melangkah dengan yakin dan terus berusaha untuk menyampaikan kebenaran Allah dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Meskipun banyak suara yang berusaha untuk menjatuhkan atau menolak, dia selalu berusaha menemukan cara untuk bisa menyampaikan. Yang kedua, siap untuk ditolak artinya mengajarkan kita menjadi pribadi yang mau diproses menjadi teguh dan kuat. Penolakan gak bisa kita hindari, karena itu berkaitan dengan orang lain yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya kita perlu kembali pada motivasi awal. Kita lihat motivasi Yesus memberitakan tentang berita kerajaan Allah adalah cinta. Ini harus dipahami. Yesus bukan lagi anggar jago atau mau nantang banyak orang dengan kehebatannya, bukan. Tetapi karena cintanya dia mau memberitakan karya keselamatan Allah dengan cara-caranya yang unik dan ajaib. Dan akhirnya menerima penolakan pun dia nggak apa-apa. Dia akan terus berjalan. Untuk itulah para murid perlu belajar dari kisah di Nazaret, bahwa penolakan bukan berarti menghentikan langkah. Dan justru melalui itu para murid perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi sulit dan perlu mempersiapkan diri untuk menyampaikan berita keselamatan dengan kreatif. Karena mereka akan menghadapi orang-orang yang mungkin merasa bebal, merasa benar. Dan mereka nggak bisa cuma ngomong. Lalu kalau ditolak ya udah. Perlu usaha untuk pesan itu dapat dimengerti dulu. Makanya nggak bisa cuma ngomong. Mereka harus terjun dan beraksi. Sikap mereka menentukan. Kebenaran firman Tuhan itu tidak akan berkurang kok esensinya meskipun banyak penolakan. Untuk itu percaya pada kuasa Allah yang senantiasa menuntun dan memberi kekuatan pada kita semua itu penting. Kita sebagai murid-murid masa kini perlu menyampaikan kebenaran Allah melalui sikap dan kata dalam relasi kita dengan sesama. Dimanapun kita berada, teruslah berupaya, teruslah mencari cara dan tidak berhenti untuk menyampaikannya. Karena perutusan ini bukan tentang seberapa banyak yang mendengar atau tidak mendengar, namun siapa yang setia bertahan untuk tetap memberitakan firman Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Seorang tokoh besar, Alexander Graham Bell, pernah bilang, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita melihat terlalu lama dan menyesali pintu yang tertutup sehingga kita nggak bisa melihat pintu-pintu lain yang terbuka. Artinya apa? Jangan menyerah pada penolakan yang kita alami. Meski satu pintu tertutup bagi kita, pun kita sudah berusaha di dalamnya, teruslah bertaut kepada Allah dan mintalah padanya untuk mengarahkan kita ke tempat yang Ia kehendaki. Inilah yang kemudian menjadikan kita pribadi yang selalu terbuka untuk diproses di tengah situasi yang terkadang sulit bagi kita. Bapak Ibu, selamat mempersiapkan diri menjadi saksi-saksinya yang setia, memberitakan firman melalui kata dan sikap hidup kita.
Amin. Saat hening bagi kita semua. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kesempatan untuk dapat beribadah kembali di minggu ini. Meski saat ini kami kembali beribadah dengan terpisah satu sama lain, namun kami yakin Tuhan memberikan kami peristiwa yang harus kami maknai. Kami mau tetap beribadah dengan keteguhan hati sekalipun keadaan di sekitar kami kurang kondusif dan mengkhawatirkan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan tidak sehat. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Biarlah tangan Tuhan nyata melalui orang-orang sekitar yang memperhatikan dan menolong. Ajar kami juga untuk hadir dan menjadi saudara-saudara yang memiliki rasa sepenanggungan di dalam relasi di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan negara saat ini. Kasus positif COVID-19 sedang kembali tinggi di berbagai daerah. Tuhan, kami yakin bahwa setiap keadaan Tuhan senantiasa hadir dan kehadiran Tuhan membawa pemulihan bagi kami semua. Kami menyerahkan keadaan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang kami hadapi saat ini tidak hanya membawa kepedihan, namun juga membawa pelajaran yang berharga. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang setia mengurus pasien-pasien di rumah sakit yang belakangan ini menjadi penuh. Tuhan juga yang kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa bagi pemerintah dan setiap orang yang terlibat untuk berjuang mengurus warga Indonesia dalam keadaan seperti saat ini. Kiranya hikmat Tuhan hadir atas mereka, agar apapun yang mereka usahakan dapat membawa kebaikan bagi semua. Kami berdoa bagi gereja kami. Di tengah kondisi yang serba terbatas dan tidak dapat berjumpa, kiranya kasih Tuhan selalu menyatukan kami dan memberi kami sukacita dalam menghadapi keadaan ini. Ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan menurut 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita menaikkan doa persembahan. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin menyertai ibadah kami di pagi hari ini. Meskipun kami hanya di rumah saja, tetapi kami bisa mendengarkan firman karena Engkau yang menyertai dan memimpin kami. Tuhan, kalau pada hari ini Engkau telah memberikan berkat dan rezeki bagi kami dan sudah kami kumpulkan untuk kebesaran nama-Mu, biarlah Tuhan saja yang menyucikan persembahan yang sudah kami berikan ini. Tuhan, inilah sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Demi Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku, kuutus Kau tinggalkan ambisimu, harapkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau, bersatulah teguh. Katalah Kau mengutusku, kuutus Kau. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.